Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji atau penilai uji kinerja, perkenalkan saya Nur Ainun SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasdiyah pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2514462851. Pada hari ini, Selasa 4 November 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SD Taman Siswa Galang pada pembelajaran IPAS kelas 4 materi perubahan wujud zat. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah hari ini dalam keadaan baik. Walaupun siang-siang begini harus tetap semangat belajar. Mau absensi kalian terlebih dahulu ya, satu persatu ibu absensi. Oke, Astri Miranda, Gunaya, Devika, Devi, Fatia, Fauzan, Gio, Muhammad Nizam, Muhammad Ozil, Muhammad Rizky, Putri Salsabila, Ruri, kemudian Salwa Kanza, Umu, mana Umu ini? Oh, hadir Umu, Nabila, Rizkan, Randai. Siapa yang belum dipanggil? Udah dipanggil semua? Udah. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk membangkitkan sikap nasionalisme kita, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke. Selanjutnya, setelah kita menyanyikan lagu wajib, kita berdoa terlebih dahulu biar mendapatkan berkah. Oke, yang mau pimpin doa Devi, sebelum belajar pimpin dulu doanya Devi. Sebelum belajar kita berdoa sebelum belajar, dan doa orang tua doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa coba amati terlebih dahulu barang-barang yang ada di sekitar kalian. Lihat ada buku, lihat buku. Mana bukunya? Lihat buku. Kemudian ada pulpen, lihat pulpennya, lihat pulpennya, mana pulpennya. Kemudian lihat air minumnya, lihat air minumnya, yang mana siapa air minumnya? Yang ada air minumnya lihat, amati. Ada buku, ada pulpen, ada air minum, ada meja, ada kursi, ada tas. Oke, udah diamati. Oke, udah jalan dulu, sudah? Oke, mau tanya, sama Dini, mau tanya nih sama Dini. Dari benda-benda tersebut, coba dari buku, pulpen, sama air minum termasuk
Benda-bendanya. Kalau pulpen dan buku benda padat, sedangkan air minum benda cair, Pak. Oke, jadi tadi dibilang sama si Ruri, kalau buku sama pulpen itu katanya benda apa? Nah, sedangkan kalau air minum dia benda Air. benar kan teman-teman pokoknya. Nah, ingat ya kalau air minum dia berarti benda cair. Oke, jadi kenapa sih kita belajar tentang benda-benda hari ini? Kenapa kita harus belajar itu? Ada yang tahu? Enggak kan? Nah, oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar pembelajaran tersebut. Tujuannya yang pertama, setelah kalian nanti menyanyikan lagu perubahan wujud zat, kalian dapat menunjukkan perubahan wujud zat dengan benar. Kemudian yang kedua apa? Dengarkan ibu. Tujuan yang kedua, setelah kalian mengamati video animasi, kalian dapat membedakan perubahan wujud zat dengan benar. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, kalian akan melakukan diskusi kelompok ataupun percobaan sehingga dapat melakukan analisis terhadap percobaan tersebut dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuan kalian belajar ini adalah supaya kalian setelah melakukan kegiatan diskusi dapat mendemonstrasikan hasil dari kerjaan kelompok kalian lalu kegiatan diskusi kelompok tersebut dengan baik dan benar. Oke, sampai sini paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham? Jadi kita akan belajar mengenai perubahan wujud zat. Oke. Untuk sebagai pembuka pembelajaran, maka selanjutnya kita akan menayangkan video pembelajaran pada hari ini terkait dengan perubahan wujud zat. Oke. Ibu akan menayangkan video pembelajarannya. Kalian siapkan alat tulisnya. Oke, siapkan alat tulisnya. Bagaimana belajar kalau ada alat tulisnya? Sudah ada semua. Kemudian yang sepeda. Nah, sebelum kita menayangkan video pembelajaran, kita akan belajar dulu supaya makin semangat belajarnya walaupun siang-siang. Oke? Masih ingat bentuknya bagaimana? Kalau yang bilang tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3. Coba kalau ibu tes ya, tepuk 1, 2, 3. Yes. Terus semangat tadi. Belum paham ya. Coba ya sekali lagi. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita akan menayangkan video pembelajaran. Dicatat materi-materi yang penting hari ini supaya dapat melaksanakan evaluasinya nanti dengan benar. Oke, dicatat apa yang ada ya. Halo teman-teman, nama saya Dian. Yuk kita belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras, kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengepul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Benda yang harus tahu, wujud benda secara umum ada tiga, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat punya bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, batu, kayu, kaca, pensil, dan masih banyak lagi. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas, bentuk dan ukurannya bisa berubah-ubah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas itu tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya, udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, dingin atau freezer. Lihat, air laut di sini menguap karena sinar matahari dan akhirnya membentuk kristal belerang. Gas belerang yang dikeluarkan dari kawah lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal dan akan menempel di sekitar kawah budak. Lubang knalpot
terakhir video tadi. Oke, ibu mau tanya nih, mengapa es krim dapat meleleh? Siapa yang jawab? Kenapa sih es krim itu dapat meleleh? Tadi, jika kalian lihat video yang tadi, pasti kalian dapat menjawabnya. Bu, cair. Oke, lanjut. Oke, ada yang mau melengkapi, Jessica? Angin. Dapat meleleh karena pada awalnya dia kulkas dengan suhu rendah. Jadi ketika dikeluarkan dari kulkas, dia meleleh akibat reaksi. Oke, jadi tadi Devika bilang bahwasanya es krim dapat meleleh karena suhunya berubah. Benar nggak teman-teman? Awalnya kalau dia di dalam kulkas suhunya dingin kan? Itu namanya suhunya rendah. Kemudian ketika dia keluar dari lemari es atau kulkas, maka dia berubah suhu. Suhu di saat ini nih, jadi menjadi panas. Makanya dia bisa meleleh. Paham? Paham kan? Oke, untuk supaya kalian makin semangat lagi, kali ini mau merayakan nyanyian atau lagu perubahan wujud. Lagu perubahan wujud supaya makin semangat lagi. Jadi setelah kita menyanyikan lagu tadi, ibu mau tanya ini sama mana ya? Dapat pulsa tadi kan? Sama mana ya? Mau tanya nih pertanyaannya, apa saja sih yang kalian tahu tentang wujudnya? Kemudian sebutkan coba masing-masing contoh dari wujud tersebut. Yang kuat kan jawabnya? Wujud zat yang saya ketahui bahwa ada benda padat, cair, dan gas, atau benda padat seperti ukuran kursi. Kalau benda cair ada air, minyak, dan gas itu ada lalu sebabnya Bu. Dengar nggak tadi teman-teman yang saya jawab? Dengar kan? Dengar. Nah, setelah kita menyanyikan lagu tadi, kemudian sudah menanyakan video pembelajaran, ada nggak di sini yang mau bertanya? Bu, Ya, Fauzan. ini mau tanya, jadi Bu, kalau udara termasuk wujud zat apa, bagaimana dia bisa terbang Bu? Nah, tadi Fauzan tanya, kalau udara, dia termasuk wujud zat apa ya, teman-teman? Ada yang mau bisa? Ada yang jawab? Wujud gas. Kenapa wujud gas? Ada yang bisa jawab lagi? Ayo, kenapa dia bisa terbang ya kira-kira teman-teman? Saya bertanya. Karena dia berisi gas. Yang pertama, balon udara. Dia tadi Fauzan bertanya balon udara. Kita ibaratkan aja ya seperti ini ya. Bentar. Ini. Tadi Fauzan bertanya tentang mengapa bisa terbang kan balon udara. Ini kita ibaratkan aja sebagai balon udara. Kemudian di sini ada titik-titik kuat atau embun. Bukan titik kuat embun. Di sini kan ada pembakaran. Artinya karena lama-kelamaan dia dibakar, maka mengeluarkan asap atau uap. Kemudian asap atau uap ini kan panas. Ini panas yang di dalam sini. Kemudian udara yang di sekitar dari si balon udara ini udaranya dingin. Dingin. Jadi karena dia udaranya yang ada panas dan dingin, sehingga udara yang di dalam sini menjadi ringan, makanya dia bisa
Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Alat dan bahannya ada lidi, korek, dan juga batu sebagai penyangganya. Oke, dipersiapkan alat dan bahannya. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Silakan berikan yang pede. Nanti ini diisi oleh makan berikan bentuknya. Ini kelompok, ya ini kelompok. Bagaimana? Bentuknya, oke? Yang mati ini. Udah siap semua? Ya. Oke. Kalau sudah siap semua, saatnya kita presentasi. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Langsung kita maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baca buat semua dari awal sampai akhir, dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang kuat bacanya, karena mereka nanti sebelum dibakar. Dan kemudian kedua, apa yang terjadi saat ini dibakar? Kemudian terus yang terakhir, yang lain suaranya gak dengar. Buat bacanya sehingga datang kami dari Oke, dari presentasi mereka tampaknya ada yang berbeda. Mereka menyimpulkan hasil diskusi mereka. Oke, dari terkait dengan hasil percobaan mereka, ada yang mau bertanya? Ya. Oke, Devi mau bertanya nih teman-teman. Devi, benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi ingin bertanya mengenai dan saya ini ada juga. Coba kalian jelaskan, terima kasih. Nah, terima kasih dari diskusi dulu. Dia bertanya, kenapa kalian bisa nyimpulkan ada 3 perubahan pada lidi? Kalian bisa menemukan jawabannya? Sudah. Wah, sudah mereka. Bagus. Coba langsung dijawab. Pertanyaan saya, jika kami mencapai yang pertama saat yang sudah dibakar, dia merupakan benda unsur pada kemudian yang kedua saat dia dibakar, dia menjadi karena adanya unsur pada setelah menjadi yang ketiga terus dibakar dan semakin panasnya membuatkan uang tersebut kemudian keempat ketika ini sudah tidak akan berubah lagi menjadi sadar sedang kami akan menghadapi akan menerima dan menghadapi dan kami. Gimana Devi? Dapat pahami? Oke, dapat pahami. Dari perkenalan kita untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan cepat duduknya. Silakan. Oke, terima kasih.
terkait dari tujuan hasil pembelajaran kita tadi, Ibu mau tanya nih, ya paham belum ya si Putri? Ibu mau tanya nih, yang pertama, apa itu mencair dan membeku? Kemudian pertanyaan Ibu yang kedua, mengapa lilin dapat kembali lagi menjadi beku setelah dia? Coba, apa jawabannya? Kira-kira? Cair adalah perubahan benda padat menjadi cair. Perubahan beku adalah perubahan benda cair menjadi padat. Ini dapat kembali padat karena perubahan melakukan suhu panas. Oke, jadi sudah paham ya, mencair itu perubahan dari bentuk padat menjadi cair dan membeku itu dari cair menjadi padat. Oke, jawab. Sudah paham ya? Selanjutnya kita akan ice breaking dulu ya. Ice breaking, berdiri dong, berdiri biar semangat lagi sebelum mendapat informasi. Ya, lagi. Mari ya. Berdiri. Sudah speaking tentunya pasti evaluasi mengerjakan secara mandiri. Oke, kerjakan sendiri, masih kuat? Kalau sudah bisa dipakai, maka kita akan terus melakukan pengayaan pembelajaran berbagai paham? Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berada dulu ya untuk membagikan sikap nasional kita supaya kita bisa semangat lagi. Maka kita harus menyanyikan lagu. Semangat ya, jangan nggak semangat nyanyinya. Nusa
3. Oke, silakan berdoa dipimpin oleh supaya kita hari bagian sebelum buka silakan berdoa. Pelajaran selanjutnya materinya adalah tentang karakteristik dari benda. Dan modis yang nitrogen satu-satu saja ya. Modis siapkan. Duduk semuanya. Duduk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dipilih dulu mana yang mau pulang duluan. Yang kaki, buangkan. Ini foto. Ini kelompok ini, silakan masing-masing. Udah? Kelompok ini. Keluar. Thank you.